Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ketemu lagi di Ensiklopedia Budaya. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share untuk mendukung channel ini. Dan kali ini saya ajak Anda ke Tibet. Nah, ngobrolin soal Tibet. Tibet ini bukan sebuah negara yang merdeka, tapi merupakan suatu wilayah yang menjadi bagian dari negara lainnya, yaitu tepatnya negara Cina. Oke, ngobrolin soal Tibet. Tibet ini memang berbeda ya dengan budaya Cina, karena dari sisi bahasa atau dari sisi budayanya ini memiliki sesuatu yang unik ya. Dan di sini di daerah Tibet ini menurut sebuah buku yang berjudul Mata Ketiga, nah ini mengatakan bahwa Tibet ini merupakan suatu tempat yang dia bisa dikatakan itu menganggap astrologi sebagai sesuatu yang sangat penting ya. Dan astrologi itu mempengaruhi kehidupan manusia yang ada di sana. Oke, percaya nggak ya kalau masa depan dari ini ya, seseorang itu ternyata ditentukan di usia 7 tahun. Nah, saat itu ada ini ya, seorang lama yang mengisahkan kisahnya ya, kehidupannya itu, bahwa dia diramal hendak menjadi apa nanti, tentunya dengan astrologi. Nah, demikian juga dengan urusan pemerintahan. Nah, sejak tahun ini 1027 ini semua keputusan penting di Tibet diambil dengan bantuan astrologi. Serbuan Inggris tahun 1904 telah diramalkan dengan tepat ya, yang ditulis sebelum tahun 1850. Nah, beberapa peristiwa yang lainnya juga seperti penyerbuan Cina ke Tibet yang akhirnya membuat Tibet menjadi bagian dari Cina ini tahun 1910. Ini juga ditulis dalam astrologinya ya, udah diramalkan. Kemudian revolusi Cina dan pembentukan pemerintah nasionalis tahun 1911 di Cina. Kemudian pengusiran orang-orang Cina dari Tibet akhir tahun 1911. Kemudian perang antara Inggris dan Jerman tahun 1914. Dan Dalai Lama meninggalkan kehidupan ini tahun 1933. Kembalinya reinkarnasi Dalai Lama yang baru tahun 1935 dan tahun 1950 ya. Nah, kekuatan jahat akan menyerang Tibet. Ini juga terbukti dengan serbuan orang-orang komunis Cina di Tibet tahun itu juga. Nah, memang astrologi ini bisa dikatakan sangat berpengaruh ya, karena orang-orang Tibet memang ini sih cukup cukup untuk mempercayai lah bahwa orang-orang yang ada di ini ya, yang berpengaruh dalam hal agama itu cukup memiliki kemampuan untuk meramal. Nah, kayak gitu. Dan kemudian seorang lama atau orang suci di Tibet ini waktu kecil itu, nah ibunya kemudian mengadakan pesta besar-besaran dengan mengundang kaum bangsawan dan berpangkat. Nah, kemudian tanggal pesta yang sudah ditetapkan juga ya, undangan juga ditulis oleh seorang rahib penulis ya di kertas undangan tebal. Nah, kurir kemudian disewa. Setiap kurir mengendarai kuda keturunan murni dan masing-masing membawa tongkat yang ujungnya terbelah dua untuk menjepit undangan. Nah, gitu ya. Terus kemudian tongkat itu kemudian dibalut replika sama jubah perang keluarga dan dihiasi tulisan doa-doa yang berkibar-kibar. Nah, selain mengirimkan berita tertulis, nah para kurir juga membawa undangan versi lisan yang berbeda. Nah, dulu sih, zaman dulu ya maksudnya ya, kurir-kurir ini sering menjadi sasaran para bandit. Nah, setelah mengganti berita tertulis yang dibawa kurir, mereka kemudian menjarah rumah orang yang tidak terjaga atau menyerang arak-arakan para undangan ya. Jadi cukup berbahaya ya kalau undangannya diketahui dan kemudian akhirnya ini dimanfaatkan. Nah, maka menulis berita
menyesatkan sudah jadi kebiasaan dan versi lisan selalu diterima sebagai yang benar ya. Apalagi cara ini sering bisa pula untuk menjebak para bandit. Nah ini unik juga yang dilakukan oleh orang-orang waktu itu. Nah makanan kemudian disiapkan dalam jumlah banyak. Tibet ini memang bisa dikatakan adalah kulkas yang alamiah karena cuacanya itu sangat dingin dan kering. Makanan bisa disiapkan dan disimpan sampai lama tanpa khawatir berubah rasanya. Nah daging bisa awet ya dan bertahan sampai 1 tahun. Sementara biji-bijian bisa sampai ratusan tahun loh ya. Dan ini rasanya masih bertahan gitu. Sampah ini merupakan makanan utama yang dimakan oleh orang Tibet dan dibuat dari semacam gandum gitu. Nah, meskipun membosankan, makanan ini ternyata bisa digunakan untuk ya mengenyangkan lah di masa kehidupan di berbagai ketinggian dan kondisi. Jadi gitu. Terus kemudian untuk pendamping dari sampah ini adalah minuman teh ya. Nah ini sudah dikenal ya sejak orang-orang Tibet ini mulai pertama kali makan sampai akhir hidupnya ya makannya sampah. Nah itu. Nah kemudian memang ini nih mengapa dikatakan orang Buddha yang ada di Tibet ini tidak membunuh untuk dagingnya ya, karena begini. Karena mereka mempunyai prinsip tersendiri ya. Jadi mereka itu makan daging yang hanya tersedia hanya dari hewan yang jatuh dari tebing atau mati karena kecelakaan. Nah, tempat penyimpanan mereka itu penuh dengan daging semacam itu. Nah, kemudian ya semacam kayak inilah biasanya sih ada rahib keluarga yang biasanya mendatangi bangkai hewan itu kemudian membaca doa bagi jiwa yang pernah menghuninya. Kemudian kepercayaan mereka manusia yang memakan daging hewan itu berutang pada hewan ini. Terus kemudian utang itu jelasnya dibayar dengan meminta rahib berdoa agar hewan itu bereinkarnasi ke status yang lebih tinggi di kehidupan berikutnya. Jadi memang untuk hewan pun juga perlu untuk didoain, jadi dihormati gitu ya. Termasuk juga orang-orang orang-orang kasta biasa, apalagi kayak gitu ya. Kucing pun juga dihormati, apalagi kalau kucingnya itu milik dari orang yang punya derajat yang tinggi, bahkan dengan kuda juga. Terus kemudian ditawari makanan, kemudian disapa dengan hormat, jadi kayak gitu. Nah kemudian ya udah mereka kemudian berdoa. Nah sebagai bagi hewan yang lainnya, misalnya kuda-kuda biar tidak kelelahan bertugas dan sebagainya. Jadi memang orang-orang orang-orang yang ada di Tibet kemudian percaya banget ya sama yang namanya astrologi, atau mungkin bisa dikatakan sebagai ramalan ya. Sehingga mereka itu nantinya akhirnya menjadi apa, dan kemudian dan akhirnya jadi apa juga gitu. Ini sudah diketahui sebelumnya. Dan kemudian untuk makanan yang disajikan ya jelasnya dari hewan, dari makanan-makanan yang yang tidak bisa dikatakan tidak merugikan hewan yang lainnya ya, yang aman-aman aman-aman aja lah ya bagi hewan tersebut ya, karena diperoleh dengan tidak membunuh. Oke, makasih banget udah gabungan. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan juga share. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.